Selamat sore Tenteners, waktunya saya untuk nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan sampai setengah jam kemudian Tenteners ya di 16.30 sampai pukul 17 dan saya akan berbahas seputaran asam folat dengan tim dari Promkes RSHS Tenteners ya. Jadi yang penasaran pembahasan apa yang bakalan dibahas di Sikat kali ini, kamu tinggal menanyakan. Yang punya pertanyaan seputaran asam folat bisa menanyakan langsung di kolom komentar. Dan nanti bakalan saya tanyakan langsung ke narasumber yang akan menjadi menceritakan di pertemuan kali ini tuh terus ya. Jadi mengenal asam folat dalam gizi makanan ya. Nanti bersama dengan Ibu Laili Fadlani SGZ dari RSAS akan membahas seputaran asam folat nih. Asam folat itu apa, terus juga fungsinya seperti apa, dan juga di dalam makanan tuh sebenarnya asam folat ini fungsinya buat apa. Nah, sambil nunggu juga bergabung dengan tim dari Promkes RSAS. Boleh ya, tenteners yang ingin menanyakan seputaran asam folat bisa langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Jadi seperti biasa setiap hari Rabu tenteners ya disikat seputar informasi kesehatan. Dan tenteners bisa nonton di pukul 16.30 di Instagramnya MDK Radio. Karena saya nantinya akan berbincang dengan topik yang pastinya selalu update ya setiap minggunya seputaran kesehatan. Jadi kali ini membahas seputar asam folat. Minggu lalu ada pembahasan seputaran PET scan, kemudian pembahasan bagaimana nih pentingnya PET scan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas seputaran asam folat. Jadi ditunggu dulu tenteners ya. Saya mencoba untuk bergabung bersama Promkes RSAS. Baik tenteners, sambil menunggu untuk bergabung dengan Promkes RSAS, kali ini Sikat akan membahas seputaran asam folat tenteners ya. Jadi mengenal asam folat dalam gizi makanan. Nah, makan apa saja sih yang sebenarnya banyak mengandung asam folat? Nah, nanti bisa ditanyakan langsung sama narasumbernya. Ada Ibu Laili Fadlani SGZ tenteners ya. Kita coba untuk bergabung terlebih dahulu untuk siaran langsung bersama dengan Promkes RSHS. Jadi di setiap hari Rabu tenteners ya selalu ada Sikat live Instagram bersama dengan Promkes RSAS di pukul 16.30. Dan juga pembahasannya ini selalu up to date setiap minggunya, menyesuaikan dengan apa yang sedang hype di bulan-bulan ini tenteners ya. Jadi kemarin sempat banyak juga pembahasan seputaran kesehatan lainnya seperti penyakit jantung, bahkan juga psikologi dan lain-lain. Nah, kali ini membahas seputaran asam folat berkaitan dengan gizi tenteners ya. Sambil menunggu untuk bergabung tenteners. Mencoba untuk bergabung dengan Promkes RSAS. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sudah terdengar suaranya tenteners ya. Apakah suara saya cukup terdengar, Ibu? Ya, terdengar, Pak. Baik.
Izinkan perkenalkan diri saya adalah Sam Kusuma sebagai host di Sikat Seputar Informasi Kesehatan di sore hari ini. Izin untuk memperkenalkan bersama dengan narasumber yaitu Ibu Laeli Fadlani SGZ, merupakan ahli gizi mungkin ya, Ibu di RSAS ya, apakah seperti itu? Perkenalkan semuanya, selamat sore. Saya Laili Fadlani, salah satu nutrisionis di RSHS Bandung. Apa kedengaran suara saya, Pak? Terdengar Ibu, mungkin sedikit harus dikeraskan Ah, iya. atau mungkin lebih dekat ke mikrofonnya agar lebih Ah, iya, jelas. iya. Baik, kita akan memulai untuk rangkaian dan juga seputar informasi kesehatan di sore hari ini yang membahas seputaran asam folat, Ibu ya. Berarti apakah sudah cukup lama, Bu, bekerja di RSAS dan juga menangani. Kebetulan saya di RSIS ini baru 1 tahun. Sebelumnya saya pindahan dari RS Jakarta sebelumnya. Hmm, baik. Suara saya cukup terdengar dengan jelas, Ibu? Ya, terdengar Pak. Suara saya kedengaran nggak? Suaranya sedikit kecil, Ibu, untuk suaranya. Oke. Baik, dan terus kita lanjutkan lagi perbincangan kali ini, yaitu tentang mengenal asam folat dalam gizi makanan. Jadi, makanan ini memang banyak mengandung zat-zat yang ada di dalam makanan tersebut ya, seperti itu Ibu ya. Salah satunya adalah asam folat. Kira-kira kalau ngomongin soal asam folat sendiri, sebenarnya asam folat ini seperti apa nih Bu? Dari definisinya mungkin sebenarnya asam folat itu apa? Untuk istilah asam folat, Hmm, mungkin sebagian besar udah ada yang kayak nggak asing lagi ya, khususnya ibu hamil. Nah, betul. si asam folat ini adalah bentuk sintesis dari folat yang Hmm, merupakan salah satu bagian dari vitamin B, yaitu vitamin B9. Nah, ini termasuk ke dalam vitamin larut air juga. Nah, si asam folat ini diperlukan untuk membentuk sel-sel baru pada tubuh biasanya. Nah, selain itu bisa membantu pembentukan sel darah merah dalam proses pertumbuhan janin. Makanya sangat diperlukan untuk ibu hamil. Oke, jadi asam folat sendiri juga ini dibutuhkan sekali ya untuk tubuh, apalagi untuk sedang hamil dan juga membutuhkan vitamin-vitamin seperti itu ya. Ini tadi juga sempat dijelaskan nih oleh Ibu Laili, yaitu membantu pembentukan sel darah merah pada proses pertumbuhan janin seperti itu. Berarti untuk manfaatnya mungkin lebih dari asam folat sendiri seperti apa nih manfaat dari asam folat? Nah, untuk manfaatnya itu bagi kesehatan itu sangat penting ya, khususnya itu tadi untuk ibu hamil karena biasanya untuk menghindari terjadinya cacat lahir pada bayi dan untuk mengurangi kejadian resiko pada ibu hamil, contohnya preeklamsi. Preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi pada hamil, pada saat kehamilan biasanya sering terjadinya. Nah, selain itu juga bisa mencegah terjadinya gangguan jantung, stroke, bahkan kanker biasanya dari si asam folat ini. Oke, jadi penting sekali ya, apalagi untuk ibu hamil supaya janin yang dikandungnya terhindar dari cacat bawaan ya, seperti itu Ibu ya. Ya, Kemudian betul. jika seorang ya, atau mungkin ibu hamil selain mengurangi bisa jadi cacat bawaan seperti itu ya, kira-kira kekurangan asam folat penyebabnya bagaimana? Atau mungkin dapat menyebabkan seperti apa nih kira-kira teh dari kurangan asam folat? Nah, si kekurangan asam folat itu bisa menyebabkan anemia. Biasanya khususnya sering terjadi pada ibu hamil, bahkan bayi di dalam kandungannya. Nah, kekurangan itu bisa menyebabkan kehamilannya prematur Hmm, atau anemia, cacat bawaan, kadang
kadang ada berat bayinya yang lahirnya rendah, biasanya kemungkinan dari kekurangan asam folatnya itu. Selain itu juga pertumbuhan janinnya kemungkinan ada terganggu biasanya. Oke. Jadi kekurangan asam folat juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah anemia. Dan ini apalagi jadi untuk ibu hamil dan mungkin juga bayi juga. Jika kekurangan asam folat menyebabkan kehamilannya bisa saja prematur seperti itu gitu ya. Baik. Selanjutnya Ibu nih yang saya ingin pertanyakan, ya ini orang-orang itu kan beda-beda ya kebutuhan asam folatnya. Nah, tadi kan dari ibu hamil, kemudian mungkin juga bayinya, kebutuhan asam folatnya bagaimana nih? Apakah setiap hari membutuhkan asam folat eh, sekitar berapa gitu atau mungkin ada yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk kebutuhan asam folat untuk setiap orangnya seperti apa? Untuk kebutuhan asam folat itu biasanya tergantung usia sama jenis kelaminnya. Nah, Hmm. untuk kita acuannya dari angka kecukupan gizi ya biasanya pada tahun 2019 untuk usia 1 sampai 6 tahun itu sekitar 160 sampai 200 mikrogram per hari. Sedangkan untuk usia 7 sampai 9 tahun sekitar 300 mikrogram per hari. Untuk wanita atau pria dewasa di atas 10 tahun biasanya sekitar 400 mikrogram per hari. Nah, untuk ibu hamil sendiri biasanya kebutuhannya meningkat bahkan bisa sampai 2 kali lipat biasanya. Jadi ada penambahan untuk ibu hamil sekitar 200 mikrogram per hari. Jadi total untuk ibu hamil kebutuhan per harinya asam folatnya sekitar 600 mikrogram. Baik, jadi memang setiap orang ini membutuhkan kebutuhan asam folat yang berbeda-beda ya. Ibu Ya, seperti yang tadi dijelaskan dari mungkin anak usia 1 sampai 6 tahun sekitar 160 sampai 200 mikrogram per hari sampai dengan ibu hamil atau bahkan ibu menyusui juga berbeda-beda ya. Tergantung dengan kebutuhan perorangannya seperti itu. Tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian kira-kira nih Ibu untuk makanan yang mengandung asam folat sendiri dari mulai makanan itu makanan apa aja nih kira-kira? si asam folat itu sendiri biasanya banyak kita temukan ya di makanan sehari-hari. Contohnya itu di sayuran hijau banyaknya itu di brokoli, bayam, kangkung, asparagus gitu. Atau kalau buah-buahan biasanya buah-buahan yang berwarna kuning atau merah. Contohnya itu kayak pepaya, jeruk, terus strawberry, semangka juga ada. Selain itu di kacang-kacangan ada kacang polong atau kacang kedelai bisa juga ditemukan sehari-hari. Tapi paling banyak itu biasanya di hati, bisa hati ayam atau hati sapi atau produk gandum seperti roti biasanya lebih banyak kandungan asam folatnya. Baik, jadi apakah obatan tertentu juga bisa mengandung asam folat atau mungkin ada vitamin khusus gitu dari obat-obatan? Oh, biasanya mungkin kalau seperti ibu hamil nih, karena kebutuhannya meningkat, kemungkinan dari asupan tidak mencukupi ya kebutuhan si asam folatnya. Nah, biasanya dokter akan merekomendasikan untuk tambahan suplemen biasanya untuk ibu hamil. Jadi suplemen asam folat itu. Oke, jadi bisa saja disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi asam folat tambahan ya, apalagi untuk kasus ibu hamil bahkan ibu menyusui. Nah, untuk selain itu nih, ibu kira-kira ketika seseorang nih kelebihan mengkonsumsi asam folat, apakah ada efek yang terjadi atau ini adalah hal yang tidak berefek misalkan ketika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi asam folat nih, seperti apa? Jadi balik lagi ya semuanya juga memang tidak boleh berlebihan ya jadi harus sesuai sama kebutuhan. Nah biasanya tuh kalau kita kelebihan asam folat efek yang sering terjadi itu kadang mual atau kehilangan Oh, nafsu makan bahkan bisa jadi kembung biasanya uh, jadi ujung-ujungnya kayak untuk makan jadi kurang enak biasanya kayak gitu.
Boleh mungkin Ibu dikasih sedikit tips and trick untuk ibu hamil nih, apalagi yang sedang baru hamil gitu ya, terus untuk mencukupi kebutuhan asam folatnya, pola makan yang diterapkan harus seperti apa nih? Mungkin dari mulai pagi-pagi sampai dengan nanti tidur nih, kira-kira dari makannya berapa kali sehari, terus apa aja nih yang direkomendasikan nih kira-kira? Baik, eh, untuk asam folatnya itu tersendiri, kita sarankan sih dikonsumsi oleh wanita usia subur ya, karena ditakutkannya kalau misalnya dia konsumsi sebelum hamil, kadang kan banyak orang yang kadang nggak ngeh kalau dia sudah hamil. Jadi untuk wanita usia subur disarankan konsumsi asam folat sesuai kebutuhannya, yaitu 400 mikrogram per hari untuk mencegah terjadinya cacat bawaan, karena cacat bawaan atau cacat pada janin itu bisa terbentuk di awal-awal kehamilan. Jadi kalau misalnya ibunya tidak, kalau dia sudah hamil, kemungkinan bisa terjadi cacat bawaan. Jadi untuk ibu hamil atau misalnya ibu-ibu yang sedang melakukan program hamil, kita sarankan untuk tetap konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Misalnya makan 3 kali sehari, diawali dengan pagi sarapan, makan siang sama sore dengan porsi sesuai kebutuhan. Jadi di barangnya ada lauknya, ada karbohidrat, ada sayur sama buahnya. Disertai boleh dengan cemilan-cemilan, misalnya tadi cemilan yang tinggi asam folatnya boleh dari roti atau buah-buahan juga boleh. Baik, jadi memang penting banget ya ketika sedang hamil menjaga pola makan untuk mencukupi berbagai kebutuhan, seperti salah satunya adalah asam folat. Tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Ibu Leli ya, terkait dengan apa saja nih yang bisa dimakan nih untuk para ibu hamil di sana. Dan tidak terasa nih Ibu udah ada di akhir acara dari Sikat Seputar Informasi Kesehatan. Mungkin boleh dirangkum dari awal dari definisi asam folat seperti apa, atau mungkin lebih ke rangkumannya sendiri seputaran mengenal asam folat dalam gizi makanan. Oke, mungkin review aja ya. Jadi si Ya, asam folat ini termasuk ke dalam vitamin B, yaitu B9 ya. Ini sangat penting bagi kesehatan kita, khususnya ibu hamil, untuk mencegah terjadinya cacat janin pada cacat bawaan lahir pada bayi, dan untuk menghindari resiko pada ibu hamil, contohnya preeklamsi atau tekanan darah tinggi. Nah, kebutuhannya itu sendiri meningkat pada saat kehamilan. Jadi kehamilan itu bisa mencapai 600 mikrogram per hari. Nah, untuk mendapatkan asupan atau sumber asam folatnya itu bisa melalui makanan kita sehari-hari, contohnya dari sayuran hijau atau buah-buahan. Paling tinggi sih dari sapi atau hati ayam, serta cemilan-cemilan dari makanan yang bahan dasarnya gandum, contohnya roti kayak gitu. Jadi agar terhindar dari tadi, bisa jadi tidak menyebabkan anemia pada kehamilan juga. baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Laili Fadlani SGZ yang sudah menjadi narasumber di program seputar informasi kesehatan di edisi hari ini. Terima kasih Ibu, dan lancar selalu untuk tugasnya di RSAS ya, Ya, menjadi ahli gizi ataupun sarjana gizi di sana. Semoga terus edukasi ini bisa bermanfaat dan juga menjadi pengetahuan yang baru seputaran asam folat nih. Apalagi untuk ibu hamil, ini penting banget untuk mencukupi asam folatnya agar nanti kandungan yang di atau mungkin janin ini bisa mengalami proses pengukuhan yang uh, sempurna terus ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Laeli Fadlani SGZ atas waktunya. Mohon izin untuk mengakhiri live Instagram Sikat Seputar Informasi Kesehatan di sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. ya, Izin untuk mengakhiri live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.